Setiap tanggal 2 Oktober kerap kali diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hal tersebut ditentukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Adapun pada tanggal yang sama, UNESCO mengukuhkan batik sebagai warisan budaya non-bendawi dalam sidang komite antar pemerintah di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Oh iya guys, kita kan di sini tujuannya mau membahas tentang batik sebagai diplomasi budaya Indonesia kan. Nah, terus rencananya kan kita pakai teori Fivescape dari Arjuna Padurai. Terus menurut kalian nih batik ini kenapa sih kok bisa dikenal mendunia gitu? Menurutku sih guys, karena batik ini udah banyak banget muncul di berbagai acara internasional. Itu udah sering. Nah bahkan banyak banget tokoh-tokoh dunia yang datang ke acara resmi itu pakai baju batik, pakai kain batik. Nah, aku punya salah satu contohnya nih. Tahu nggak ini siapa? Siapa itu? Beliau merupakan bapak-bapak yang bernama Nelson Mandela. Nah, beliau ini sering banget datang ke acara resmi, acara internasional itu menggunakan baju batik, kain batik. Nah, dari situ banyak banget orang-orang yang penasaran banget dengan baju yang dikenakan bapak Nelson Mandela ini, yaitu batik. Jadi batik ini bukan hanya sekedar pakaian ya, tapi cara Indonesia memperkenalkan budayanya ke seluruh dunia. Benar. Makanya batik itu sering disebut sebagai salah satu bentuk diplomasi budaya Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori Padurai, kita mulai dari Mediascape dulu. Gimana menurut Unin? Kalau menurutku sih ya, Mediascape itu kan berkaitan dengan media dan penyebaran informasi. Nah, kalau batik ini kan penyebarannya melalui media sosial, melalui televisi, melalui majalah, bahkan melalui koran. Gitu. Jadi semua orang sekarang itu bisa melihat batik itu dari mana aja ya medianya? Iya, bener banget. Bahkan banyak banget pemimpin dunia, tokoh-tokoh terkenal itu kalau datang ke acara resmi pakai batik, pakai kain batik, itu langsung disorot oleh media sosial terus diberitakan di televisi. Nah, dari situlah citra batik itu jadi meningkat. Oh, jadi media ini punya peran besar ya untuk memperkenalkan batik ini ke masyarakat internasional. Benar. Nah, setelah orang-orang mengenal batik lewat media, terus apa dampaknya? Kalau dalam Ethnoscape yang dibahas itu kan perpindahan manusia ya. Nah, banyak wisatawan asing sekarang itu datang ke Indonesia cuma pengen ngelihat budaya batik secara langsung. Selain itu, banyak juga desainer Indonesia yang membawa kain batik ini ke pameran-pameran ataupun ke fashion show yang ada di luar negeri. Benar, jadi kan bukan cuma batiknya aja kan yang berpindah, tapi orang-orang yang membawa budaya batik itu juga ikut bergerak, berpindah ke berbagai negara. Oh, makanya batik itu semakin dikenal oleh global. Aku ada dua batik ini. Yang pertama ini batik printing dan yang kedua ini batik tulis. Nah, terus apa hubungannya sama Technoscape? Nah, Technoscape itu kan berkaitan dengan teknologi ya. Nah, dalam teknologi ini memungkinkan memproduksi batik dalam jumlah banyak dan lebih cepat juga. Di satu sisi itu bisa membantu penyebaran batik, tapi di sisi lain motif batik itu sering mudah cepat ditiru. Oh benar, bahkan ada produk batik yang diproduksi secara massal itu menggunakan mesin. Nah, sekarang batik sudah populer ya. Ini juga ngaruh ke Financecap. Maksudnya Financecap itu artinya ekonomi kita naik gara-gara batik ini ya. Nah, dan juga penjualan akan naik, ekspor berkembang, lalu industri kreatif itu akan juga ikut tumbuh. Tapi pengrajin batik tradisional saat ini juga harus bersaing sama industri besar yang dimana produksinya itu lebih cepat dan juga murah. Ya benar sih. Oh iya, setuju. Kalau menurut kalian bagian yang paling penting itu apa sih dari diplomasi budaya batik? Menurutku Ethnoscape ya, karena ini berkaitan dengan gagasan dan kepercayaan oleh masyarakat di dunia. Benar sih, salah satu contohnya yaitu pengakuan UNESCO terhadap batik pada tahun 2000
pengakuan itu, batik mendapatkan perlindungan sebagai warisan budaya Indonesia. Oh, jadi intinya tuh dunia tuh mengakui budaya batik itu kalau batik itu memiliki nilai yang tinggi kan? Benar. Oh, makanya hal itu justru membuat batik budaya di Indonesia ini semakin kuat. Benar. Nah, bisa disimpulkan bahwa batik ini bukan sekedar pakaian tradisional, melainkan sebagai alat diplomasi budaya Indonesia. Benar, kita bisa lihat dari Mediascape gimana sih media itu bisa menyebarkan batik ini ke seluruh dunia. Nah, dari Etnoscape, Technoscape dan juga Finascape, kita bisa melihat batik ini bergerak bersama dengan manusia, teknologi dan juga ekonomi global. Nah, sedangkan dari Videoscape, kita itu bisa memahami pentingnya pengakuan dari UNESCO dalam menjaga identitas budaya di Indonesia. Sekarang kalian paham kan? Paham sih. Udah paham. Oke, sekian dari diskusi kami. Saya Yuninda Fitri Ramagita dengan akhiran NIM 2001. Saya Adelia Agustin dengan akhiran NIM 2004. Saya Sekti Rizky Adianugra dengan NIM akhir 2064. Saya Duna Vita Jalasari dengan akhiran NIM 2005. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga utarakan pemikiran kritis kalian di komentar kami di bawah ya.